Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujitahid. Dalam video ini saya akan membahas tentang leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Pemimpin merupakan seseorang yang bisa melihat hal-hal yang bisa ditingkatkan dan mendorong seseorang untuk melakukan visi menjadi lebih baik. Seorang pemimpin yang hebat haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan atau jiwa leadership pada dirinya. Dan pemimpin yang hebat tidaklah bekerja sendirian, tetapi dia bekerja sama dengan masyarakat atau bekerja sama dengan anggota kelompoknya atau anggota organisasi, atau seorang presiden bekerja sama dengan bangsa ataupun bekerja sama dengan DPR dan sebagainya. Di dalam kepemimpinan ada yang disebut dengan model sosial atau social capital. Menurut Coleman pada tahun 1999, model sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menjadi tujuan-tujuan bersama di dalam sebuah kelompok maupun organisasi. Kepemimpinan dalam model sosial sangatlah diperlukan karena untuk memperkokoh masyarakat dan membangun kredibilitas, koneksi, kreativitas, dan kepedulian bersama-sama. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Yang pertama, ada yang disebut dengan Great Man Theory. Great Man Theory ini menjelaskan tentang kepemimpinan atau bakat-bakat kepemimpinan itu sudah ada pada diri seseorang sejak ia dilahirkan. Jadi, Great Man Theory ini berasumsi bahwa bakat-bakat kepemimpinan itu merupakan gift atau anugerah dari Tuhan. Selanjutnya ada yang disebut dengan trait theory atau teori sifat kepribadian. Teori ini menjelaskan tentang orang yang dilahirkan atau yang dilatih dengan kepribadian tertentu akan membentuk dia menjadi pemimpin yang hebat. Selanjutnya ada yang disebut dengan teori servant atau teori pelayanan. Teori ini lebih cenderung ke dalam berfokus ke dalam membantu pengikutnya, sehingga para pengikutnya itu menjadi lebih mandiri dan lebih berwawasan luas. Selanjutnya ada yang disebut dengan contingency theory atau teori situasional, di mana seseorang pemimpin itu dipaksa atau menjadi seorang pemimpin itu berdasarkan keadaan atau situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan dia itu menjadi seorang pemimpin. Contohnya adalah seorang kepala rumah tangga yang harus menjadi pemimpin buat istri dan anak-anaknya. Selanjutnya ada yang disebut dengan teori gaya dan perilaku. Teori ini bertentangan atau bertolak belakang dengan Great Man Theory. Teori ini berasumsi bahwa seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi seorang pemimpin, asalkan dia mau belajar dan menjadi berdasarkan pengamatan dan berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya ada yang disebut dengan behavior theory. Behavior theory ini berasumsi bahwa pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin hebat. Nah, pemimpin hebat haruslah bermulai dari dirinya sendiri ya tentunya. Ada beberapa kualitas. Yang pertama itu yaitu kesadaran diri. Menjadi seorang pemimpin yang hebat harus sadar pada dirinya sendiri. Sadar tentang kualitas yang dimilikinya, kelemahan yang dimilikinya, karakternya sendiri. Yang kedua yaitu menjadi warga dunia. Warga dunia ini yang dimaksud adalah seorang pemimpin itu tidak hanya memikirkan keadaan sekitarnya saja, tetapi harus tahu atau peduli dengan keadaan di daerah lain atau di negara lain.
Contohnya, sebagai seorang presiden haruslah peduli atau tahu tentang permasalahan di negara-negara lain. Selanjutnya ada yang kualitas yang dimiliki, yaitu memberdayakan orang lain. Nah, menjadi seorang pemimpin hebat haruslah bisa memberdayakan orang lain, ya, tidak hanya bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dalam masyarakat dengan anggota kelompok atau organisasinya, atau presiden harus bekerja sama dengan DPR atau aparat-aparat pemerintahnya untuk menciptakan sebuah organisasi atau kelompok yang lebih maju. Selanjutnya ada yang disebut dengan berorientasi solusi. Nah, pemimpin hebat itu tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi harus cepat mencari solusinya agar suatu masalah itu bisa cepat diselesaikan atau cepat dipecahkan masalahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe gaya kepemimpinan. Ada beberapa tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah otoriter. Nah, otoriter ini adalah gaya kepemimpinan yang dimana berpusat pada bos. Segala sesuatu itu berpusat tinggi itu ada pada bos. Nah, kelebihan dari tipe gaya kepemimpinan ini, yang pertama itu adalah tentunya adanya sifat tegas dari sebuah bos. Yang kedua itu adanya hasil yang konsisten. Yang kedua, yang ketiga itu ada yang kelebihannya itu yaitu cepat mengambil sebuah keputusan karena berpusat pada satu arah. Nah, sedangkan kelemahan yang dimilikinya itu yang pertama itu adanya keluhan dari anggota kelompok dan anggota kelompok atau organisasi karena adanya tekanan di dalamnya. Yang kedua itu tentu adanya juga sifat kaku dalam sebuah kelompok maupun organisasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan tipe gaya kepemimpinan demokratis. Nah, tipe kepemimpinan ini banyak disenangi oleh orang-orang, ya, karena tipe kepemimpinan ini lebih memberikan kebebasan kepada karyawan itu untuk menyampaikan sebuah aspirasi atau ide-ide kreativitas mereka. Nah, sedangkan demokratis ini ada juga ya kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama itu adanya susah untuk mengambil sebuah keputusan karena akan lambat ya dalam sebuah kelompok maupun organisasi. Yang kedua itu adanya sifat egois juga ya, egois dari sebuah individu dalam sebuah organisasi maupun kelompok. Ya, tokoh-tokoh dalam demokratis ini seperti B.J. Habibie ya, terus ada tokoh Mahatma Gandhi juga ya. Selanjutnya itu ada yang disebut dengan tipe gaya kepemimpinan delegatif. Nah, tipe kepemimpinan delegatif ini maksudnya itu adalah di mana kekuasaan itu diserahkan atau diberikan kepada bawahannya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tokoh-tokoh yang dalam teori tipe gaya kepemimpinan itu contohnya seperti Robert Noyce, yaitu seorang pendiri perusahaan Intel yang produknya masih dipakai sampai saat ini ya di seluruh dunia. Selanjutnya ada yang disebut dengan tipe gaya kepemimpinan transformasional. Nah, tipe kepemimpinan transformasional ini berfokus pada perubahan. Nah, biasanya pemimpin-pemimpin ini biasanya cerdas, energik ya dalam membangun sebuah kelompok maupun organisasi seperti itu. Contoh-contoh tokoh-tokoh dalam tipe-tipe gaya kepemimpinan ini seperti Presiden Joko Widodo, seperti Ridwan Kamil dan Tri Risma Maharani ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang skill-skill apa aja yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin hebat dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok, organisasi maupun dalam sebuah negara. Skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu yang pertama yaitu delegasi tugas. Delegasi tugas ini yaitu yang dimaksudkan adalah mendelegasikan tugas-tugasnya secara efektif bersama dengan karyawan atau bawahannya secara efektif.
Yang kedua itu ada yang disebut dengan skill influence people. Nah, influence people ini yaitu harus bisa mempunyai daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh pemimpin. Daya tarik ini maksudnya bagaimana seseorang itu bisa tertarik secara emosional terhadap tugas yang kita berikan kepada bawahan atau karyawan kita, tertarik secara komunikasi dengan kita seperti itu. Selanjutnya itu ada skill komunikasi. Nah, skill komunikasi ini telah sangatlah penting untuk maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.